Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Wiraya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Universitas Wiraya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Wiraya Mukti. Dan yang saya hormati Ibu Nining Harnani, SPDMM, selaku dosen pembimbing lapangan magang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratnasari dengan nomor pokok mahasiswa 4122-423110459 dengan program studi manajemen Universitas Wiraya Mukti. Izin untuk mempresentasikan laporan akhir magang pada PT Pos Indonesia Persero KC Soreang dengan judul Implementasi Manajemen Risiko dalam Bantuan Sosial Pangan CBP pada PT Pos Indonesia Persero KC Soreang. Dalam hal ini, saya akan membahas mulai dari latar belakang, profil perusahaan, aktivitas magang, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, serta refleksi diri. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Bantuan Sosial Pangan atau Bansos Pangan merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, distribusi bantuan ini memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien agar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima. Dalam program Bansos Beras ini biasanya dilaksanakan melalui mekanisme distribusi beras secara langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, seperti keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya. Untuk itu, PT Pos Indonesia Persero ini berperan sebagai salah satu lembaga penyalur bantuan sosial yang memiliki jaringan luas dan kapasitas logistik yang memadai, sehingga PT Pos Indonesia memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyaluran bansos pangan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam prosesnya tentu saja ada beberapa permasalahan yang terjadi, seperti ketidaksesuaian data penerima dengan SOP yang telah ditetapkan, aplikasi yang digunakan sering error, dan lain sebagainya. Dari permasalahan yang telah dijelaskan, sehingga memerlukan penerapan manajemen risiko yang efektif dalam penyaluran bansos pangan ini. Manajemen risiko ini sangat penting dilakukan karena dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, tentunya tidak hanya membantu meminimalkan kerugian, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, maka saya sebagai penulis bermaksud untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam laporan magang dengan judul Implementasi Manajemen Risiko dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan CBP pada PT Pos Indonesia Persero KC Soreang. Pembahasan selanjutnya yaitu ada profil perusahaan, di mana di sini ada sejarah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia Persero adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan pos dan logistik di Indonesia. PT Pos Indonesia menyediakan berbagai layanan mulai dari pengiriman surat, paket, hingga layanan keuangan seperti pembayaran dan pengiriman uang. Perusahaan ini memiliki jaringan luas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah kota dan daerah. Kantor pos pertama di Indonesia didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia atau sekarang adalah Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff dengan tujuan utama pendiriannya adalah untuk menjamin keamanan pengiriman surat khususnya bagi para pedagang. Pada tanggal 20 Juni 1995, Pos Indonesia bertransformasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia Persero, serta perusahaan ini mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan layanan. Era digital ini membawa perubahan besar dengan pengenalan layanan e-commerce, jasa pengiriman ekspres, dan aplikasi berbasis internet untuk pelacakan paket dan pengelolaan transaksi keuangan.
POS Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaringan yang dimilikinya mencapai sekitar 58.700 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan atau desa serta 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Adapun wilayah layanan tersebut terbagi ke dalam 6 regional, di mana pada regional 1 yang berkedudukan di Medan membawahi wilayah Pulau Sumatera, regional 2 yang berkedudukan di Jakarta membawahi wilayah DKI Jakarta, Debotabek dan Banten, regional 3 yang berkedudukan di Bandung membawahi wilayah Jawa Barat minus Debotabek, regional 4 yang berkedudukan di Semarang membawahi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, regional 5 yang berkedudukan di Surabaya membawahi wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, dan yang terakhir regional 6 yang berkedudukan di Makassar membawahi Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. PT POS Indonesia Persero KC Soreang atau PT POS Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang merupakan salah satu cabang regional 3 yang berlokasi di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kantor cabang ini melayani berbagai kebutuhan masyarakat di sekitar Soreang dan sekitarnya, baik dalam hal pengiriman barang, layanan keuangan, maupun produk-produk lainnya yang ditawarkan oleh PT POS Indonesia Persero. PT POS Indonesia Persero, kantor cabang Soreang ini memiliki kantor cabang pembantu atau KCP, diantaranya KCP Dayakolot, KCP Pamengpek, KCP Katapang, KCP Banjaran, KCP Pengalengan, KCP Bojong Soang, KCP Ciwidey, dan KCP Bale Endah. Selanjutnya, ada beberapa layanan-layanan yang tersedia pada PT POS Indonesia Persero KC Soreang. Di antaranya ada layanan pengiriman. Di dalam layanan pengiriman terdapat pengiriman surat, pengiriman paket, pengiriman barang, layanan pos ekspres di mana pengiriman cepat dan aman. Lalu ada layanan keuangan. Yang pertama ada transfer dan pengiriman uang dan pembayaran, di mana dalam pembayaran ini seperti pembayaran tagihan, pembayaran pajak, pembelian seperti pembelian pulsa seluler dan internet, pembelian voucher game dan aplikasi, pembelian tiket pesawat, kereta serta bus, dan pembayaran iuran BPJS. Dan selanjutnya ada layanan lainnya, di mana ada layanan logistik. Dalam layanan logistik ini seperti pengiriman kargo, baik darat, udara, dan laut, penyimpanan dan pengelolaan gudang, pengemasan dan pengamanan barang, pelacakan dan pemantauan pengiriman, serta layanan kurir dan pengiriman cepat. Dan ada layanan pos online, di mana layanan pos online melakukan pengiriman online melalui aplikasi atau situs web, pelacakan pengiriman secara online, pembayaran tagihan secara online, dan pengajuan klaim asuransi secara online. Selanjutnya yaitu ada visi, misi, dan persyaratan utama pada PT POS Indonesia KC Soreang, di mana visinya itu untuk menjadi postal operator penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Dan visinya yaitu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Adapun persyaratan utamanya yaitu memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar, memberikan jasa pelayanan yang prima, menjalankan proses bisnis secara efisien, membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang andal, memperkuat sistem pengendalian internal, governance, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat keuntungan yang memadai untuk mengamankan pencapaian tujuan perusahaan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu struktur organisasi POS Indonesia Persero KC Soreang. Di antaranya, di sini ada Executive Manager, lalu di bawahnya ada Supervisor Pengawasan Umum, lalu di bawahnya ada Supervisor FBPA, lalu di bawahnya ada Supervisor Penjualan Bisnis Korporat, dan Supervisor Penjualan Bisnis Retail dan Kemitraan. Lalu selanjutnya ada Supervisor Pengendalian Operasi Kurlog, dan di bawahnya ada Supervisor Operasi Pelayanan, dan ini menaungi KCP atau Kantor Cabang Pembantu.
mulai dari Dayakolot, Pamengpek, Banjaran, Pengalengan, Katapang, Ciwidey, Bojong Soang, dan Bale Endah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ada aktivitas magang, di mana kegiatan magang ini dilakukan selama 3 bulan terhitung dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024. Adapun jadwal dalam kegiatan magang ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan jam kerjanya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada proses pelaksanaan magang, di mana saya melakukan penyortiran data normatif atau danom dengan menyesuaikan per desa dan per kecamatan. Selain itu, saya juga melakukan penyortiran surat undangan yang nantinya akan dibagikan pada setiap KCP atau kantor cabang pembantu, dan setiap KCP atau kantor cabang pembantu ini akan membagikan kembali setiap kecamatan hingga nantinya akan sampai pada penerima bantuan. Selanjutnya yaitu melakukan verifikasi data dalam penyaluran bantuan sosial pangan, di mana di sini saya melakukan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan. Adapun aktivitas yang dilakukan pada saat di lapangan yaitu mulai dari pemeriksaan persyaratan yang dibawa KPM, mulai dari membawa KTP dan KK asli serta difotokopi. Lalu melakukan verifikasi data dengan menggunakan aplikasi PGC CBP. Untuk KPM yang bersangkutan hanya melakukan verifikasi foto KTP dan foto KPM saja. Namun, jika penerima perwakilan atau pergantian, maka melakukan verifikasi datanya mulai dari nama, NIK, alamat, alasannya, foto KTP, dan foto KPM. Selanjutnya melakukan uji petik dan reversal data, di mana di sini melakukan uji petik dengan mengambil 30% sampel. Dalam hal ini, saya menggunakan aplikasi PGC CBP untuk mengambil sampel. Adapun sampel yang diambil merupakan data KPM yang bermasalah, misalnya foto KTP yang buram, foto KPM yang buram, dan juga ada foto dalam foto, dan lain sebagainya. Setelah melakukan uji petik, lalu saya melakukan mereversal data tersebut pada aplikasi PGC CBP. Selanjutnya melakukan pengecekan data normatif serta membubuhi cap. Dalam tugas ini, saya mengecek kesamaan yang ada di danom atau data normatif dengan sistem PGC CBP. Kesamaan yang dimaksud adalah data perwakilan dan pergantian yang ada di BA atau berita acara sama atau tidak dengan hasil input yang ada pada sistem. Jika berbeda, maka harus mengikuti dengan yang ada di sistem dan melakukan pengecapan perwakilan dan pergantian serta pengecapan post-in pada setiap lembar data normatif. Selanjutnya melakukan penguploadan pada web e-filing, di mana di sini melakukan upload berkas mulai dari base data normatif per desa, penerima bantuan pangan atau PBP perwakilan, hingga upload surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM pengganti pada web e-filing. Dalam tugas ini, saya harus teliti dalam melakukan penguploadan. Selanjutnya, melakukan verifikasi data dalam penyaluran bantuan yatim piatu dan penyaluran bantuan tunai berupa sembako dan PKH. Dalam aktivitas ini, sama saja dengan melakukan verifikasi data penyaluran bantuan yatim piatu, di mana di sini saya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta kesesuaian penerima. Setelah persyaratan sudah lengkap dan benar, saya melakukan pengisian data menggunakan aplikasi PGC atau Postgiro Cash. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada standar operasi prosedur atau SOP, di mana standar operasi prosedur adalah pedoman yang berisi tahapan, langkah-langkah, prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi ataupun dalam sebuah kegiatan. Standar operasi prosedur dalam melakukan penyaluran bantuan sosial pangan, diantaranya yang pertama pengambil yang hadir adalah yang bersangkutan sesuai atau YBS, undangan, dan danom atau data normatif. Pengambil wajib tanda tangan pada kolom TTD PBP atau yang mewakili.
Yang kedua, pengambil yang hadir adalah suami atau istrinya atau anak dari PBP YBS, perwakilan satu kakak. Pengambil wajib membawa KTP asli dan kakak asli. Yang terakhir, pengambil yang hadir adalah perwakilan atau beda kakak atau pengganti seperti pindah domisili, meninggal, dan lain-lain. Pengambil wajib membawa KTP asli. Selanjutnya di sini ada kendala yang dihadapi. Tentunya selama melaksanakan kegiatan magang, sedikit banyaknya terdapat kendala dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Di sini saya menemukan kendala atau masalah yang dihadapi pada saat pemeriksaan dan pencocokan data. Baik, banyak ketidaksesuaian data penerima, seperti perbedaan nik, ketidakkelengkapan persyaratan yang dibawa, alasan yang diupload pada aplikasi tidak sesuai, dan terdapat adanya foto dalam foto. Sehingga pada saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah, terdapat temuan-temuan ketidaksesuaian data penerima tersebut. Selanjutnya, cara mengatasi kendala. Menurut Hanapi 2006, risiko disebut juga sebagai bahaya, yang mengacu pada konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu proses yang sudah berjalan, akan berjalan, atau akan dimulai. Sedangkan, manajemen risiko menurut Cloud dan Search 1994 adalah sebuah metode khusus untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan sebuah kerugian. Dalam hal ini, kendala-kendala yang ditemukan pada saat melakukan kegiatan magang harus diatasi, dan kendala yang paling berisiko adalah ketidaksesuaian data penerima, sehingga manajemen risiko yang diterapkan dapat mencegah terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Risiko merupakan bentuk kejadian yang tidak pasti. Apabila risiko itu terjadi, maka bisa memiliki dampak positif ataupun negatif. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada, yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi pada setiap desa melalui Zoom. Dua, melakukan monef atau monitoring dan evaluasi pada saat penyaluran. Yang ketiga, melakukan uji petik pada setiap desa yang sudah melakukan penyaluran 100%. Dan yang terakhir, melakukan pembuatan BA atau berita acara perwakilan untuk KPM yang diwakilkan beda kakak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Program Bantuan Sosial Pangan CBP ini terbilang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga manajemen risiko dalam proses penyaluran bantuan pun sangat penting dilakukan. Karena jika manajemen risiko diterapkan dengan baik, maka dapat mengurangi risiko dalam penyaluran, seperti adanya ketidaksesuaian data penerima, penundaan jadwal, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, komunikasi pun sangat penting antara pihak-pihak yang terkait untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial pangan CBP ini. Dalam kegiatan magang ini, tentunya banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai verifikasi data, tahapan penyaluran di beberapa bantuan sosial, terutama pada bantuan sosial pangan, dan menjadi pengalaman baru bagi saya dalam dunia pekerjaan. Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan di bagian umum pada PT Pos Indonesia Persero Kaca Soreang ini, menemui beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian data penerima bantuan dan sistem aplikasi yang suka error, sehingga ini menjadi kendala pada saat penyaluran dan pada saat pemeriksaan. Sehingga saya melakukan uji petik dan melakukan reversal data tersebut dengan menggunakan sistem aplikasi PGC CBP. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu refleksi diri. Selama melaksanakan kegiatan magang pada PT Pos Indonesia KC Soreang dalam waktu kurang lebih 3 bulan, saya tentunya mendapatkan banyak sekali hal baru serta hal positif yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Adapun hal positif yang diterima, yaitu tentunya sangat bermanfaat dalam melancarkan proses kegiatan pelaksanaan magang, di mana saya dapat menambah wawasan yang luas serta ilmu pengetahuan yang baru. Kegiatan pembelajaran di kampus kurang maksimal jika tidak disertai dengan praktik di lapangan. Ketika saya telah mendapatkan materi atau teori-teori yang didapat dari bangku perkuliahan, maka saya pun perlu adanya praktik untuk menerapkan teori tersebut dengan cara terjun langsung di lapangan. Seperti dengan yang telah dilakukan saya dengan mengikuti proses kegiatan magang pada PT Pos Indonesia KC Soreang.
Dalam kegiatan magang yang telah dilakukan, banyak hal yang belum pernah ditemui sebelumnya, sehingga membuka pola pikir menjadi luas dan dapat menambah ilmu baru yang didapat dari tempat magang. Selain itu, kualitas pada diri saya meningkat karena saya dilatih untuk membantu mengatasi masalah yang ada. Namun, saya pun masih belum dapat berperan dengan baik dan sempurna dikarenakan saya masih dalam proses belajar. Apalagi dalam hal berkomunikasi. Saya banyak belajar bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik pada masyarakat, serta saya belajar dalam melakukan pengolahan data pada setiap penyaluran. Dengan demikian, membuat saya untuk terus memperbaiki diri dan mengupgrade terus potensi diri yang dimiliki oleh saya pribadi. Adapun kunci sukses dalam bekerja itu adalah dengan memiliki manajemen waktu yang baik, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, menjaga hubungan baik dengan atasan dan staf-staf lainnya. Karena hubungan yang baik akan memberikan kenyamanan serta menghormati budaya yang ada di perusahaan. Hal ini harus dilatih oleh saya pribadi untuk bekal mempersiapkan di dunia pekerjaan. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.